Selamat datang di channel Hal Sederhana, channel yang menyajikan informasi dan inspirasi sederhana yang bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara memiliki rumah dengan hanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dikutip pada halaman berita online Kompas, kita bisa memiliki rumah, bisa renovasi rumah, dan bisa mendapatkan uang DP rumah hanya dengan bermodalkan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan poin-poin penting yang ada di berita ini. Oke guys, poin yang pertama. Jadi program ini diluncurkan ataupun dicanangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang biasa disingkat Kemenaker. Jadi Kemenaker mengadakan program manfaat layanan tambahan disingkat MLT untuk peserta ketenagakerjaan yang ada program JHT-nya, jaminan hari tua. Lalu program ini disebut program MLT JHT. Baiklah, saya sedikit menjelaskan poin pertama ini. Maksud dari program JHT ataupun jaminan hari tua, setahu saya peserta BPJS Ketenagakerjaan yang statusnya sebagai karyawan di sebuah perusahaan akan memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan. Pasti ada JHT-nya, jaminan hari tuanya. Untuk memastikan hal ini, silahkan teman-teman bisa download aplikasi JMO di Play Store ataupun di App Store. Ya, tampilannya seperti ini kalau di Play Store. Nah, setelah terinstall bisa dilihat di aplikasi. Setelah terinstall, silahkan kawan-kawan daftar menggunakan nomor BPJS Anda. Terus dilihat di situ ada keterangan jaminan hari tua. Berarti kalau ada keterangan jaminan hari tua, berarti BPJS Ketenagakerjaan kawan-kawan itu ada program JHT-nya. Nah, kalau ada program JHT-nya berarti bisa mengambil program ini, program yang diberikan oleh Kemenaker. Oke. Poin selanjutnya, program MLT JHT ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021. Kalau kawan-kawan penasaran detailnya seperti apa program ini ataupun aturannya seperti apa, silahkan bisa buka di website resmi Kemenaker tentang Aturan Nomor 17 Tahun 2021. Oke, poin selanjutnya, manfaat program MLT JHT itu ada 3. Yang pertama, pinjaman uang muka perumahan ataupun yang disingkat PUMP. Yang kedua, program kepemilikan rumah disingkat KPR. 3, pinjaman renovasi rumah ataupun pinjaman renovasi perumahan disingkat PRP. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjabarkan semua manfaat ini, akan tetapi hanya satu, yaitu kredit kepemilikan rumah. Oke, poin selanjutnya, karena saya ngambil KPR saja penjelasannya, makanya mungkin syarat program MLT JHT sektor KPR. Yang pertama, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 1 tahun. Yang kedua, perusahaan tertib administrasi kepesertaan dan iuran. Maksudnya ialah mungkin ada aja perusahaan tempat kita kerja ada yang tidak tertib administrasi dan ada yang tidak tertib iuran. Kan perusahaan itu setiap bulan pasti membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan kita. Nah, untuk kita juga bisa mengecek apakah perusahaan tempat kerja kita ini sudah membayarkan iuran uang BPJS kita. Nah, maka dari itu saran saya, silahkan
teman-teman download aplikasi JMO Ketenagakerjaan untuk memantau saldo iuran ketenagakerjaan kita. Apakah masih segitu-gitu aja? Apa sudah nambah? Kalau sudah nambah, berarti bisa dipastikan perusahaan tempat kerja teman-teman tertib administrasi dan tertib iuran. Poin ketiga, belum memiliki rumah. Dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai dari peserta. Kalau seandainya kita masih ngontrak, masih tinggal di rumah orang tua ataupun mertua, itu bisa dikatakan belum punya rumah. Akan tetapi untuk membuktikan bahwasanya kita belum bikin rumah, kita harus bikin surat pernyataan bahwasanya kita belum memiliki rumah, ditandatangani di atas meterai oleh kita yang akan mengajukan. Poin keempat, mendapat persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin ini poin yang paling penting. Nah, untuk mengambil program MLT JHT sektor KPR ini, langkah awal yaitu dengan kita datang ke BPJS Ketenagakerjaan di daerah kawan-kawan masing-masing. Pasti ada kantor cabang pembantu BPJS Ketenagakerjaan. Kita daftar di sana, mudah-mudahan disetujui kalau perusahaan kita kerja tertib administrasi dan tertib iuran. Yang kelima, memenuhi syarat bank dan OJK. Nah, seandainya kita sudah disetujui, itu ada syarat lain, yaitu memenuhi syarat bank dan OJK. Biasanya ada di antara kita yang mungkin sedikit lalai. Misalnya kita punya kredit handphone, kredit yang lain, ada sedikit macet ataupun lupa bayar apa gimana, itu biasanya memiliki mata rantai. Karena yang namanya layanan keuangan bukan hanya bank, leasing juga termasuk layanan keuangan. Biasanya kalau leasingnya resmi, banknya resmi, itu diawasi OJK. Nanti datanya kalau kita memiliki riwayat kredit macet, itu data di OJK-nya nama kitanya di blacklist ataupun istilah dulu BI checkingnya jelek. Makanya kalau BI checkingnya jelek, kemungkinan besar akan mengalami kendala untuk mengambil program ini. Oke, poin selanjutnya, mungkin ini sekedar informasi tambahan. Selama jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, hanya bisa 1 kali mengajukan program ini. Jadi kalau kita sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mengambil program ini hanya bisa 1 kali. Misalnya KPR kita ambil melalui BPJS Ketenagakerjaan. Setelah lunas kita ambil lagi, tapi kita masih kerja di perusahaan yang sama, itu kemungkinan tidak bisa mengambil lagi. Oke, nilai KPR maksimal 500 juta. Nah, nilai rumah yang akan kita ambil itu maksimal 500 juta. Di atas 500 juta tidak bisa, di bawah 500 juta ya bisa. Silahkan tanya ke pengembang perumahan harga rumah yang akan Anda beli. Selanjutnya, peserta melalui bank penyalur dapat mengajukan pengalihan KPR umum atau komersial menjadi KPR MLT kepada BPJS Ketenagakerjaan sepanjang peserta memenuhi persyaratan. Setahu saya, yang namanya perumahan itu ada perumahan subsidi dan ada perumahan komersil. Kalau subsidi itu bunganya flat. Dari awal kita kredit sampai akhir kita kredit itu bunganya segitu aja. Contoh bunganya hanya 5% per bulan. Dari awal sampai lunas itu 5%. Kalau komersial ataupun komersil, perumahan komersil, itu bunganya fluktuatif mengikuti suku bunga yang berlaku pada saat itu. Contoh, tahun pertama kita bunganya 5%. Tahun kedua bisa aja menjadi 7, menjadi 8. Jadi sangat membuat kita was-was akan bunganya. Jadi melalui KPR MLT ini ataupun KPR dari BPJS Ketenagakerjaan ini, dari komersil kita bisa rubah menjadi KPR MLT. Mudah-mudahan bunganya bisa flat dari awal sampai akhir. Oke, selanjutnya kesimpulan.
Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ataupun KT sudah 1 tahun, ya, kesimpulannya kita menjadi peserta BPJS sudah 1 tahun, perusahaan tempat kerja kita tidak bermasalah, baik administrasi dan iuran, dan kita tidak punya riwayat kredit macet di lembaga keuangan, sangat mungkin sekali untuk mendapatkan program ini. Jadi kalau kita ngerasa udah 1 tahun, perusahaan tempat kerja kita tidak bermasalah, toh kita juga bisa ngecek masalah apa enggak perusahaan kita, terus kita tidak punya riwayat kredit macet di lembaga keuangan seperti bank, leasing. Kalau kita belum punya rumah, silahkan ambil program ini. Karena ini adalah program pemerintah, mudah-mudahan tidak dipersulit dan mudah-mudahan jalannya lancar terus sampai memiliki rumah. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, ada penjelasan yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Hal Sederhana untuk mendukung channel ini lebih baik dan lebih berkembang. Terima kasih.